Sahabat Utsman radhiyallahu an berkata, ada 10 perkara yang paling tersia-siakan. Di antaranya ialah, orang alim yang tidak dapat dijadikan tempat bertanya, ilmu yang tidak diamalkan, pendapat benar yang tidak diterima, senjata yang tidak dipakai, masjid yang tidak digunakan salat, mushaf atau Al-Quran yang tidak dibaca, harta yang tidak diinfakkan, kuda yang tidak ditunggangi, ilmu zuhud yang ada pada hati orang yang cinta dunia, dan umur panjang yang tidak dipakai bekal untuk kepergiannya menuju akhirat. Ilmu zuhud di hati orang yang mencintai duniawi, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertambah pandai ilmunya, kemudian dia tidak bertambah zuhud mengenai dunia, maka hanya akan menambah jauh dari Allah. Ali Karomallahu wajah berkata, ilmu adalah sebaik-baik warisan, etika itu sebaik-baik pekerjaan, takwa itu sebaik-baik bekal, ibadah adalah sebaik-baik perdagangan, amal saleh adalah sebaik-baik penuntun menuju surga, perangai terpuji adalah sebaik-baik teman di dunia dan akhirat. Sikap lemah manah adalah sebaik-baik penolong, qanaah adalah sebaik-baik kekayaan, taufik adalah sebaik-baik pertolongan dan kematian itu sebaik-baik pendidik menuju perangai terpuji. Mengenai ilmu sebagai harta warisan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah orang-orang yang berilmu, karena mereka pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan mereka, berarti memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tentang takwa sebagai bekal paling berharga menuju akhirat, hendaknya diketahui bahwa pangkal takwa ialah meninggalkan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, kemudian meninggalkan maksiat, kejelekan, menjauhi subhat dan meninggalkan berlebihan. Begitulah pengertian takwa dari Abi Ali Dakak radhiyallahu an. Adapun sikap qanaah sebagai kekayaan yang paling berharga, dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia seorang mukmin, kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl 97. Kebanyakan ahli tafsir berkata, kehidupan yang baik di dunia adalah qanaah. Adapun reputasi, semisal prestasi ilmu atau prestasi keberanian, itu belum baik tanpa dibarengi tata adab. Segolongan ahli hikmah berkata, ilmu adalah kemuliaan yang ada tara nilainya dan adab, kesopanan, adalah harta yang tidak dikhawatirkan. Mengenai kedermawanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat pada surga, dan jauh dari neraka. Orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang pemurah lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Mengenai qanaah dan wirai dalam kefakiran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau orang wirai, maka kamu menjadi orang yang ahli ibadah, dan jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkaulah orang mukmin. Baiklah kamu kepada tetangga, maka engkaulah orang muslim, dan kurangilah tertawamu, karena terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Abdullah ibnul Mubarak berkata, menampakkan kecukupan di saat jatuh miskin lebih bagus daripada miskin itu sendiri. Adapun sikap tawaduk yang harus dilakukan oleh orang yang tinggi nasab dan pangkatnya, adalah menerima kebenaran dan tidak berpaling dari hukum. Suatu perjuangan dapat dikatakan diiringi taufik Allah, jika ternyata dalam setiap gerak langkah juangnya itu selalu berada pada jalan Allah yang penuh dengan ridhonya.
Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjuangan yang paling utama adalah memerangi hawa nafsumu dalam rangka mencari ridho Allah. Hadis riwayat Ad-Dailami.